Teman-teman, tadi kalian merasa apa waktu lihat Andi? Peduli? Biasa saja? Atau malah belum sempat berpikir karena sedang tidak fokus? Oke. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu ya teman-teman. Aku Zoe yang akan menemani kalian untuk memahami makna peduli sesama teman. Kamu tahu tidak? Ternyata rasa peduli kamu bisa mengubah hari teman kamu yang tadinya murung menjadi ceria kembali. Menarik kan? Yuk kita cari tahu rahasianya. Oke, yang tahu jawabannya boleh angkat tangan ya. Saya Bu, jawabannya 12. Belum tepat, dikit lagi. Ayo, ada yang mau jawab lagi? Hahaha, 12. Makanya hitung dulu yang betul, Andi Beler. Saya Bu, mau jawab. 11 kan ya Bu jawabannya? Kalian lihat reaksi Dito dan teman-temannya tadi? Sebelum kita bahas lebih jauh, teman-teman tahu tidak apa itu bullying? Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti atau membuat orang lain merasa tidak berdaya. Nah, di situ Andi baru saja mengalami yang namanya verbal bullying, yang artinya menyakiti orang lain lewat kata-kata. Contohnya seperti tadi, Andi diejek, dipanggil pakai nama julukan yang buruk, dan ditertawakan saat berbuat salah. Jadi, bullying itu bukan cuma lewat fisik ya teman-teman, tapi bisa juga lewat kata-kata jahat. Sering sekali kita dengar alasan, Orang cuma bercanda kok, masa gitu aja baper? padahal yang tidak kita sadari, ternyata diejek lewat kata-kata jahat itu rasanya sedih banget. Kalau lutut kita terluka karena jatuh, beberapa hari bisa sembuh. Tapi, kalau hati yang terluka karena diejek, sembuhnya lama sekali. Begitupun yang terjadi pada Andi. Kata-kata ejekan itu pelan-pelan bisa membuat Andi menjadi penakut. Dia akan merasa dirinya bodoh, tidak berguna, dan akhirnya takut untuk berbicara lagi di kelas. Jadi, ingat ya teman-teman, kalau sebuah bercandaan sudah membuat teman kita tidak nyaman, sakit hati, dan sedih, itu namanya bukan bercanda lagi, tapi bullying. Teman-teman, aku boleh ikutan main nggak? Ya, kita udah pas segini. Kamu cari mainan lain aja ya. Oh, oke deh. Nah, kalau yang ini namanya exclusion atau pengucilan. Di sini tidak ada kata-kata kasar maupun pukulan. Dito bahkan berbicara dengan nada yang biasa saja. Tapi dampaknya sama sakitnya seperti diejek. Sengaja membuat teman merasa tidak dianggap, dicuekin saat ingin ikut main, dan ditinggalkan sendiri adalah cara halus yang bikin hati mereka terluka. Bayangkan rasanya jadi Andi. Saat semua orang seru-seruan bermain, dia hanya bisa melihat dari jauh sambil berharap ada satu saja teman yang mau mengajaknya. Hei Andi, kamu ya? Yang tadi melaporkan ke Bu Guru kalau aku belum piket kelas. Iya nih, suara rajin banget sih. Gara-gara kamu tuh, kita jadi dihukum tahu. Bu, bukan aku. Tadi Bu Guru cuma tanya siapa yang jadwal piket hari ini. Ya, aku jawab jujur aja. Duh, kasihan Andi dituduh begitu. Padahal kan Dito yang salah. Tapi kalau aku belain Andi, nanti aku malah ikut dimusuhi Dito lagi. Duh, gimana ya? Nah teman-teman, coba perhatikan Rara yang sedang berdiri di tangga. Rara tahu kok kalau Andi tidak bersalah. Dan Rara pun merasa cemas melihat Andi dipojokkan seperti itu. Tapi karena takut dimusuhi oleh Dito, Rara akhirnya memilih diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Di dalam pertemanan, sikap yang diambil Rara ini disebut bystander atau saksi pasif. Yaitu seseorang yang melihat hal tidak baik terjadi pada temannya, tetapi malah memilih diam karena bingung atau takut. Nah, sekarang aku punya pertanyaan penting nih untuk teman-teman yang sedang nonton. Kira-kira, kalau kamu diam saja melihat teman kamu disakiti, apakah kamu juga ikut bersalah? Jawabannya, ya, kamu tetap bersalah. Karena banyak dari kita yang merasa aman dan merasa jadi anak baik hanya karena tidak ikut mengejek. Tapi yang tidak kamu tahu,
Bullying itu bisa makin parah bukan cuma karena ada orang yang jahat, tapi karena orang-orang baik di sekitarnya memilih untuk diam dan membiarkannya terjadi. Saat kita diam saja melihat teman kita diganggu, si pelaku bakal mikir, wah, ternyata nggak ada yang marahin aku kok. Berarti apa yang aku lakukan ini boleh-boleh aja. Jadi tanpa sadar, diamnya kita itu malah bikin pelaku merasa didukung. Itu Andi sendirian. Kita duduk sama Andi aja yuk. Ayo, Hai Andi, aku boleh duduk bareng kamu nggak? Hai, boleh. nah teman-teman, tidak perlu ada perkelahian hebat dan teriakan seperti pahlawan di film-film kan? Cukup sebuah senyuman dan sebuah pertanyaan sederhana, boleh aku duduk di sini? Bagi mereka, itu mungkin cuma hal biasa untuk menemani Andi. Tapi bagi Andi, tindakan itu luar biasa besar. Tindakan kecil itu membuat Andi sadar kalau dia tidak sendirian lagi. Dan dia berharga untuk ditemani. Oke, sekarang kamu sudah melihat contoh dari kurangnya rasa peduli antar sesama teman. Teman-teman tahu tidak, siapa yang punya kekuatan paling besar untuk menghentikan hal buruk tadi? Yap, bukan guru, bukan juga orang tua, tapi kamu. Untuk menjadi pahlawan bagi temanmu, kamu bisa memulainya dengan melakukan 3 langkah empati ini. Yang pertama, lihat. Peka terhadap lingkungan dan perhatikan teman-teman di sekitarmu. Kalau ada teman yang sendiri, suka diejek, dan tidak punya teman main, jangan pura-pura tidak tahu ya. Yang kedua, rasakan. Gunakan hati kamu dan bayangkan kalau kamu yang ada di posisi Andi. Dari rasa peduli itulah yang nantinya akan menggerakkan kamu untuk mau menemaninya. Dan yang ketiga, bertindak. Jangan cuma peduli dalam hati saja ya. Yuk lakukan sesuatu. Tidak perlu tindakan besar, kamu cukup ajak duduk bareng, atau bisa juga dengan main bareng. Gak apa-apa Andi, yuk sini kita lihat Dito dan Rata main. Tapi, kalau teman kamu sudah mengalami ejekan yang berlebihan, atau bahkan teman kamu sudah mengalami kekerasan, kamu bisa bantu dia untuk lapor kepada bu guru. Tidak usah takut. Apa yang kamu lakukan itu tindakan yang sangat mulia. Pertemanan yang baik dan indah itu tidak dimulai dari lingkungan yang sempurna, tapi dia tumbuh dari keberanian kita untuk saling peduli. Seperti pahlawan, kamu juga punya kekuatan besar, yaitu kekuatan untuk membuat seseorang tidak merasa sendirian. Jadi, di sekolahmu besok, kamu mau memilih menjadi siapa? Penonton yang diam atau mengambil satu langkah kecil? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.